Selamat sore, kita kembali lagi di KPA Online Tamarin untuk mempelajari Alkitab dengan saya Obesya Nipara. Dan kita seperti yang sebelumnya, kita akan kembali membahas Wahyu karena ini sudah hampir selesai ya. Jadi hari ini kita akan membahas Wahyu pasal 19 dan 20. Dan nanti mungkin di minggu yang depan kita akan menyelesaikan dengan membaca dua pasal yang terakhir. Dan ini sangat penting karena dikatakan Wahyu itu akan membahagiakan atau memberkati orang yang membaca, mendengar, dan mentaatinya. Nah, untuk sesi kita kali ini, dalam Wahyu 19 dan 20, satu topik yang menarik adalah tentang 1000 tahun atau milenium. Nah, ini biasanya kalau nonton film-film akhir zaman seringkali menjadi suatu motif atau suatu topik ya tentang 1000 tahun. Jadi, apakah sebenarnya kerajaan 1000 tahun ini dalam kitab Wahyu tersebut? Itu yang akan kita pelajari dalam sesi kita kali ini. Nah, untuk memulai, kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Berkatilah supaya firman yang masuk ke dalam hati kami ini dapat bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi 1000 tahun dalam kitab Wahyu. Ini dalam nubuatan tentang akhir zaman ya, di mana diceritakan akan ada 1000 tahun. Nah, 1000 tahun ini kapan terjadinya? Ini menarik ya, karena para ahli itu berbeda-beda pandangannya tentang 1000 tahun ini, kapan terjadinya. Apakah sebelum Yesus datang? Ada yang bilang 1000 tahun setelah Yesus datang, dan bisa macam-macam. Dan ini ada dalam kitab Wahyu. Nah, menariknya itu sebenarnya pembahasan 1000 tahun itu bukan cuma ada di dalam Alkitab. Jadi dalam kitab-kitab yang kuno pun juga ada. Misalnya dalam surat Barnabas, tapi itu tidak masuk ke dalam Alkitab. Di mana dikatakan 1000 tahun itu emang menjelang akhir zaman. Katanya gini, satu hari itu seolah 1000 tahun gitu kan. Jadi satu hari, jadi 7 hari penciptaan, 7 hari juga melambangkan katanya 7000 tahun. Jadi setelah 6000 tahun akan ada 1000 tahun yang terakhir yang penuh kemuliaan. Nah, itu menurut surat Barnabas. Tapi sayangnya buat kita itu bukan Alkitab seperti itu ya. Jadi kita langsung maunya baca dari Alkitab saja tentang kerajaan 1000 tahun. Untuk itu kita akan mulai membaca dari Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 dan seterusnya ya. Kita baca sampai pasal 20 selesai bahkan. Jadi dikatakan berbahagialah mereka yang membaca dan mendengar dan mentaati apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu. Jadi kita baca, dan buat yang tidak membaca paling tidak didengarkan. Baiklah, kita buka pasalnya yang ke-19. Kita mulai dari ayat 11 supaya kita mengerti konsep kerajaan 1000 tahun di pasal 20. Jadi kita baca ya. Baiklah. Baca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Kita lanjut lagi ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, dari situ langsung tahu bahwa ini Yesus ya. Jadi surga terbuka, ada seekor kuda putih, dan yang menungganginya adalah Yesus. Jadi datang dari surga. Dan kita lanjut lagi, apa yang dilakukan? Ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan ini sudah kita bahas dalam sesi yang sebelumnya. Sepertinya ini berbicara tentang apa? Tentang Harmagedon ya. Itu di cawan yang ke-6, jadi mungkin udah masuk yang ke-7. Jadi setelah Harmagedon itu, perang yang besar, itu mungkin mencakup ini. Yaitu adalah Yesus datang dan membawa tentaranya untuk menghancurkan orang jahat. Jadi ini sebenarnya adalah apa? Kalau Yesus datang untuk menghancurkan orang jahat yang ada di bumi, berarti ini sudah berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kita lanjut lagi ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kenapa? Karena ini menekankan bahwa ialah raja yang sesungguhnya di atas para raja-raja yang ada di bumi yang berkumpul ya. Jadi kalau ingat di cerita Harmagedon itu raja-raja di bumi itu berkumpul. Nah, tapi yang datang ini adalah raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Lalu kita lanjut dari ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat
berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya apa? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita ngomong perjamuan Allah, kan Yesus sudah banyak ya memiliki perumpamaan tentang perjamuan. Berbahagialah mereka yang ada di perjamuan Allah nanti kan istilahnya. Ternyata perjamuan Allah itu bukan masalah makan-makan doang. Di sini dibilang apa? Perjamuan Allah itu, kita baca di ayat 18, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi ini lagi ngomongnya tapi kepada para burung-burung ya. Jadi kan untuk makan apa? Untuk makan bangkai. Jadi udah langsung menubuatkan bahwa ini pasukan Yesus ini datang dengan malaikatnya pasti menang. Jadi burung, kamu bersiap-siap saja, sebentar lagi akan banyak bangkai, makanlah. Nah, seperti itu ya. Dan sebenarnya ini juga ada dibahas dalam kitab Yeskiel kalau pengen dalami lebih dalam. Tapi kita nggak ada waktu untuk itu. Kita lanjut. Ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Jadi ini dibilang apa? Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang menang siapa? Tentu Yesus. Nah, jadi sudah dinubuatkan akan ada peperangan akhir dan sudah dinubuatkan siapa pemenangnya. Itulah yang dikatakan, maka kita ikuti yang menang. Dan karena memang yang menangnya itu juga dibilang adil ya, jadi bukan asal ikut yang menang doang. Jadi lebih tepatnya dikatakan juga keadilan pasti menang, seperti itu. Nah, lalu inilah kerajaan 1000 tahunnya ya, kita baca di pasal 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Nah, jadi udah dikatakan naga itu setan ya di sini secara persisnya ya. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, menarik ya. Jadi kadang-kadang ada yang membaca Wahyu, memang Wahyu itu kadang suka loncat-loncat ya. Jadi bisa saja Wahyu 20 ini kita bisa bilang mungkin ini kejadian yang lain lagi, nggak ada sambungannya dengan Wahyu 19 yang kita sudah baca. Tapi dari yang sudah kita baca barusan, kita bisa melihat bahwa ini sambungannya ya. Karena dikatakan sebelumnya binatang dan nabi-nabi palsu itu dihukum. Nah, sekarang ini hukuman untuk si naga. Nah, ini kan naganya ini kan adalah trio ya, kalau kita sudah baca di pelajaran sebelumnya. Jadi ketika sebelumnya dibahas adalah binatang dan nabi-nabi palsu itu dihukum, sekarang naga dihukum, berarti ini masih nyambung. Berarti Wahyu 20 ini secara kronologis masih nyambung dengan Wahyu 19. Itu yang perlu kita catat. Dan di sini dikatakan 1000 tahunnya apa? Naga itu dihukum. Dan hukumannya apa? Dikatakan naga itu atau setan itu akan diikat 1000 tahun. Ya, lalu melemparkan jurang maut supaya dia tidak bisa menipu lagi bangsa-bangsa ya. Tapi nanti di akhir 1000 tahun dikatakan akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, jadi ini menarik. Jadi kalau ditanya, jadi kapan kejadian 1000 tahun itu? Karena ada yang bilang 1000 tahun itu adalah sebelum Yesus datang. Tapi karena kita sudah membaca Wahyu 19, kita lihat bahwa ketika penunggang kuda itu datang dan memerangi, itu kan kedatangan Yesus yang kedua. Berarti 1000 tahunnya kapan? Setelah kedatangan Yesus yang kedua. Nah, menarik ya. Jadi 1000 tahunnya adalah setelah kedatangan Yesus yang kedua. Tapi kita baca lagi supaya lebih jelas ya. Karena ada yang masih berpandangan bahwa 1000 tahunnya itu bukan setelah kedatangan Yesus. Nah, kita baca ayat 4 supaya kita bisa mengerti. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi akan ada tahta-tahta, orang duduk di atas tahta, dan mereka akan menghakimi.
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dibilang akan memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Makanya ada sebagian orang yang berpandangan bahwa ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Jadi ada 1000 tahun dulu orang benar itu berkuasa memerintah. Nah, nanti baru Yesus datang selesai gitu, semua masuk surga. Ada yang pandangan seperti itu. Tapi kita mesti baca lebih detail. Jadi ketika dibilang memerintah, di sini memerintahnya adalah menghakimi, ya. Dibilang tata-tata lalu mereka akan menghakimi kan. Nah, penghakiman itu kita bisa baca contohnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3. Jadi ini sudah memang dijelaskan di sini oleh Paulus. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi dari 2 ayat ini dikatakan bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia dan akan menghakimi malaikat. Malaikat apa yang dimaksud? Tentu malaikat yang jahat, berarti setan. Jadi ketika kita baca di Wahyu pasal 20 tadi, dibilang mereka akan berkuasa, mereka akan menghakimi. Berarti ketika mereka berkuasa itu, mereka akan menghakimi siapa? Mereka menghakimi setan itu yang lagi di penjara. Jadi kadang-kadang penghakiman itu terjadi ketika yang jahatnya udah ditangkap, seperti itu ya. Kalau dalam zaman sekarang misalnya, dia ditangkap nanti mau divonis, seperti itu. Jadi mereka ini berkuasanya di mana? Sebelumnya ada yang bilang, oh ini 1000 tahunnya sebelum Yesus datang, berarti berkuasanya di bumi. Tapi tidak ya, karena kalau kita sudah baca bahwa ini Yesus itu sudah datang yang kedua kali, berarti mereka sudah berada di surga. Nah, nanti kita bisa, saya ambilkan ayatnya ya, tapi sebelum kita bahas ke ayat yang menjelaskan itu, kita selesaikan dulu pasal 20-nya sedikit ya. Jadi kita balik lagi ke Wahyu pasal 20, dikatakan apa? Kita lanjut di ayat 5 ya. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi masih ada orang mati yang lain yang belum bangkit sebelum masa 1000 tahun itu. Nah, ini maksudnya apa? Kok ada orang yang belum dibangkitkan? Nah, jadi tadi ya, baik lagi ya, pandangan yang lain berkata bahwa ini karena Yesus belum datang yang kedua, jadi belum dibangkitkan. Tapi kita harus mengerti bahwa ternyata kebangkitan itu terjadi 2 kali. Untuk orang benar dulu, lalu baru untuk orang jahat. Nah, jadi ketika dibilang, tetapi orang mati lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, jadi ini lagi ngomong yang orang jahat nanti ya, seperti itu. Kita baca lagi, inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Nah, jadi ada kebangkitan yang pertama, tapi masih ada kebangkitan yang lain. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi kita di sini kita pelajari ada 2 macam kebangkitan. Ya. Di sini kita bisa mungkin kita baca dulu dari Yohanes 5 ayat 28 supaya bisa lebih menjelaskan. Kita buka Yohanes 5 ayat 28 dan 29 ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada 2 kebangkitan yang berbeda. Buat mereka yang baik dan buat mereka yang jahat. Nah, tentu beberapa orang bisa berasumsi bahwa oh itu memang kesannya berbeda tapi pada saat yang sama. Sama-sama bangkit. Tapi enggak, karena kita sudah baca Wahyu dikatakan ada kebangkitan pertama, ada lagi yang berikutnya. Jadi ini kebangkitan yang berbeda. Itu untuk yang baik, lalu untuk yang jahat. Nah, sekarang buat lebih jelas, kita baca 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika 4 ya.
ayat 17. Ya, ayat 17. Mungkin dari ayat 16 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi sekarang lebih jelas ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, mereka lah yang bangkit pertama. Nah, menariknya apa yang terjadi setelah mereka bangkit, itu di ayat 17 ya. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, yang tadi baru dibangkitkan ya, orang-orang baik, dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi dalam kebangkitan yang pertama ini terjadinya kapan? Yaitu apa? Di ayat 16, ketika Tuhan sendiri akan turun ya. Berarti kedatangan Yesus kedua, orang baik itu akan dibangkitkan dan akan bersama dengan dia berangkat ke surga. Jadi orang-orang baik itu berada di surga. Jadi kalau kita balik lagi ke Wahyu, maka jadi lebih jelas pemahaman kita tentang 1000 tahun yang tadi. Jadi ada kebangkitan yang pertama ketika Yesus datang. Jadi kan Yesus datang di pasal 19 dengan kuda putih dan tentaranya. Lalu intinya apa? Orang-orang yang benar bangkit dan akan bersama Yesus ke surga. Jadi berarti orang-orang itu akan memerintah, di sini bilang memerintah, itu di surga. Mereka menghakimi siapa? Menghakimi setan yang diikat sama untuk 1000 tahun, dan juga siapa lagi? Orang-orang lain yang mati, yaitu orang-orang jahat yang masih mati statusnya. Nanti di akhir 1000 tahunnya baru akan mendapat hukuman yang terakhir, dibangkitkan juga untuk hukuman. Itu yang sudah kita baca di Yohanes pasal 5 ayat 28-29 tadi ya, bahwa orang-orang jahat itu pun juga akan dibangkitkan untuk hukuman ketika penghakimannya selesai. Jadi 1000 tahun itu ketika dikatakan orang-orang baik itu akan, orang-orang kudus akan memerintah di surga dan menghakimi, mereka itu menghakimi untuk melihat catatan-catatan. Jadi bersama Tuhan gitu akan menghakimi. Mungkin Tuhan sudah menghakimi lebih dulu, tapi orang-orang kudus ikut membaca untuk melihat. Karena bisa saja terjadinya seperti ini. Misalnya ada orang baik yang masuk surga, lalu dia lihat, kok saudara saya tidak ikut bangkit bersama saya. Nah, jadi dari situ dia bisa buka buku kehidupan orang itu dan dilihat apakah benar ya itu sebenarnya di mata kamu dulu pas di dunia kelihatannya baik, tapi ternyata punya kejahatan-kejahatan yang tidak kamu ketahui. Dan di situ dikatakan bahwa semua orang akan mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Nah, itulah 1000 tahun tadi. Baiklah, kita lanjut lagi. Ayat 7 ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Nah, ini dari sini kita bisa asumsikan bahwa ini mereka itu adalah orang yang dibangkitkan yang kedua ya. Kebangkitan yang pertama kan tadi buat orang baik, ini kebangkitan yang kedua itu orang jahat. Nah, inilah yang dikumpulkan oleh setan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi akan ada perang terakhir lagi. Dan mereka akan kalah dan mati untuk selama-lamanya ya istilahnya. Nah, jadi kan kadang orang bilang, oh jadi ini nggak mungkin kalau gitu, ini 1000 tahunnya itu sesudah Yesus datang. Kok buktinya mereka bisa dikepung gitu kan? Katanya tadi di surga, kok bisa dikepung? Nah, ini mesti mengerti karena di pasal 21 dikatakan apa? Ayat 1 dan 2, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi nanti orang-orang benar itu saat 1000 tahun di surga itu akan turun dengan apa? Yerusalem. Jadi katakan Yerusalem itu dari mana? Turun dari surga. Nah, itulah makanya disebut juga ada bumi yang baru, dan di sini ya maka disebutkan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ada beberapa orang menyangka bahwa oh nanti kita masuk surga dan di surga selama-lamanya. Tidak juga. Karena kalau kita baca Wahyu, ada alasan langit yang baru, ada bumi yang baru, karena ketika bumi yang barunya sudah ada, orang-orang yang sudah masuk surga itu akan kembali ke bumi. Nah, jadi seolah terjadi seperti sebelum Taman Eden jatuh ya, sebelum manusia jatuh di Taman Eden. Jadi memang bumi itu diciptakan buat manusia. Jadi kita tidak selamanya di surga. Nah, tapi akan turun ke bumi. Nah, ini akan dibahas
dalam sesi yang berikutnya yang ada terakhir, yaitu tentang Yerusalem baru, yaitu tentang klimaks dari kitab Wahyu di pasal 21 dan 22. Nah, jadi nanti kita lanjutkan dalam sesi yang berikutnya, tapi sementara kita lebih mengerti tentang 1000 tahun tadi ya, bahwa kita orang kudus akan menghakimi dunia, kita akan meminta bersama Allah 1000 tahun, dan bukan cuma menghakimi dunia, tapi menghakimi bahkan setan. Nah, itu yang makanya pelajari juga di kitab 1 Korintus tadi ya, 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Jadi kalau kita akan menghakimi iblis, akan menghakimi dunia, kita akan menang. Jadi janganlah perkara-perkara di dunia yang kecil-kecil ini kok kita nggak adil seperti itu. Jadi mulailah adil dari sekarang supaya kita juga adil di surga, seperti itu ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami untuk mempelajari tentang kerajaan 1000 tahun yang ada di dalam Wahyu pasal 20, dan juga telah kita baca Wahyu 19, supaya apa yang kami baca ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Roh Kudus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di sesi yang berikutnya dan yang terakhir untuk kitab Wahyu. Tuhan memberkati. Amin.